itu ya? Sering. Sampai 2024 itu masih ada temuan. Jadi ya seperti kemarin aja untuk penyaluran Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinpermades kembali menegaskan kewajiban penerapan transaksi non-tunai TNT di seluruh desa mulai tahun 2025. Aturan ini menindaklanjuti uji coba yang telah dilakukan sejak tahun 2024 lalu. Hengki Oktavianto, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinpermades Kabupaten Brebes, saat ditemui Rabu, tanggal 11 Juni tahun 2025 menjelaskan bahwa kebijakan TNT ini berbasis sistem CMS Cash Management System yang dikelola oleh Bank Jateng sebagai pemegang lisensi dari Kementerian Dalam Negeri untuk wilayah Jawa Tengah. Sejak tahun 2024, desa-desa sudah diwajibkan melakukan minimal satu transaksi secara non-tunai. Tapi pada praktiknya, banyak desa yang sudah lebih dari 10 transaksi non-tunai. Tahun 2025 ini, semua transaksi wajib dilakukan secara non-tunai, kecuali yang masuk dalam pengecualian, terang Hengki. Penerapan transaksi non-tunai ini telah diatur dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 10 Tahun 2024. Hengki menyebut, pengecualian mencakup kegiatan TMMD, upah tenaga kerja untuk warga miskin, dan beberapa pembayaran honor yang nilainya kecil. Untuk transaksi di bawah 5 juta rupiah masih boleh dilakukan secara tunai dengan syarat tertentu, misalnya pembayaran tukang, konsumsi kegiatan, dan lainnya. Tapi selebihnya, wajib melalui CMS untuk memudahkan pengawasan dan menghindari temuan saat audit, jelasnya. Ia juga menekankan bahwa transaksi melalui CMS memudahkan pertanggungjawaban keuangan, termasuk pelaporan pajak kegiatan yang secara otomatis dihitung dan dibayarkan. Dalam pesannya, Hengki meminta para kepala desa di Brebes agar serius melaksanakan kebijakan ini demi tertib administrasi dan akuntabilitas penggunaan keuangan desa. Ini amanah dari Permendagri Nomor 20. Kami harap kepala desa benar-benar memahami pentingnya transaksi non-tunai ini demi keamanan, efisiensi, dan akurasi dalam penggunaan dana desa, katanya. Hengki pun menambahkan bahwa tidak ada kerugian dari penggunaan sistem ini. Justru sebaliknya, CMS dan TNT memudahkan pemerintah desa untuk menghindari kesalahan, mempercepat proses pembayaran, dan menjamin dana sampai langsung kepada pihak yang berhak menerima. Brebes ya. Nah, 2024 itu TNT transaksi non tunai baru launching ya, atau baru uji coba ya. Nah, tahun 2025 ini bagaimana? Ya, untuk 2024 memang se-Jawa Tengah itu diwajibkan semua desa di Jawa Tengah itu ada melakukan transaksi non tunai. Itu baru diwajibkannya satu transaksi untuk satu desa. Tapi pada prakteknya di kami itu banyak juga desa yang sudah lebih dari 10 transaksi ada. 10 transaksi? Ada. Dan nilainya lumayan besar-besar. Kemudian di 2025 ini memang diwajibkan efektif semua desa. Semua desa? Iya, semua desa itu harus melakukan transaksi atau pengelolaan keuangannya itu melalui transaksi non tunai. Dan di sini kami bekerja sama dengan Bank Jateng karena mereka itu yang menerima atau yang memegang lisensi dari Kemendagri untuk Jawa Tengah. Dan kami sudah menyusun perbuknya tahun 2024 kemarin. 2024 kemarin dengan nomor 10 tahun 2024 transaksi non tunai di desa. Di desa-desa ya. Berarti semua transaksi harus ada notutnya, begitu? Berapa ada batasannya? Ada beberapa batasan. Jadi kalau kita membaca di Pergub 10 itu di pasal 5 tepatnya itu diatur ada beberapa transaksi yang dapat dikecualikan ataupun dikecualikan. Misalkan kalau dikecualikan itu transaksi yang khusus kegiatan TMMD, Tentara Manunggal Membangun Desa. Kemudian yang lainnya yang dapat dikecualikan, contohnya itu upah tenaga kerja, yang dalam hal ini kalau di desa itu upah tenaga kerja itu warga miskin ya. Kemudian ada juga untuk honor itu kan bisa ditransaksikan non tunai atau bisa diberikan tunai. Gitu. Ya, dan ada beberapa yang lain. Untuk siltap boleh diambil tunai, sebaiknya ditransaksikan non tunai karena itu dapat dikecualikan. Kalau tunai berapa juta Pak maksimal?
minimalnya ya, minimal kalau nilai sampai dengan 5 juta itu bisa tunai. Tapi 5 juta ke atas berarti minimal 5 juta itu harus ditransaksikan gitu. secara non tunai melalui CMS yang dipegang oleh Bank Jateng. Gitu. CMS itu Jateng Cash Management System ya? Iya, betul. Sudah berlaku tahun 2005 ini? Dari 2024, tapi ini efektif untuk keseluruhan, kecuali dikecualikan yaitu 2025. Gitu. Ya, pesan kepada kepala desa yang ada di Brebes kurang pengki pesannya. Ya, untuk pemerintah desa, terutama kepala desa, kepala desa ini kan pemegang atau yang bertanggung jawab keuangan, penggunaan anggaran. Untuk transaksi keuangan, karena ini sudah amanat dari Undang-Undang Desa melalui Permendagri 20, kemudian kita sudah ada perbuknya untuk transaksi non tunai. Ini untuk keamanan dan supaya lebih tepat sasaran, sebaiknya dilakukan semuanya dengan transaksi non tunai, kecuali yang dikecualikan. Jadi ketika ada pemeriksaan ataupun ada pertanggungjawaban itu lebih mudah. Misalkan ketika kita melakukan transaksi non tunai melalui CMS, ini kan langsung ditransfer ke orang atau misalkan catering misalkan gitu, yang mempunyai kegiatan itu dan pajaknya itu sudah sekalian di-include di situ. Pajaknya. Ya, jadi tidak ada temuan lagi dari Inspektorat Pajak itu belum dibayarkan oleh pemerintah desa. Dulu sering ada temuan itu ya? Sampai 2024 itu masih ada temuan. Jadi ya seperti kemarin aja untuk penyaluran dana desa maupun dana transfer lainnya, kami syaratkan pajak harus sudah dibayarkan, pajak kegiatan ya, itu sudah dibayarkan oleh kepala desa tersebut. Ada untung lebih ya, untuk ruginya itu Pak Tenti? Kalau kerugian saya nggak melihat, belum ada kerugian ya, karena misalnya gini, ini kan kenapa ada aturan ini? Intinya kan membantu pemerintah desa, dalam ini kepala desa, supaya bisa mempertanggungjawabkan. Reporter Warta Jaya Vision Kabupaten Brebes, Teguh Aji Wigono mengabarkan. Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.